ND dan terkait dengan sampah, kemudian ketersediaan sarana dan prasarana, dan juga sangat diharapkan bahwa dilakukan edukasi, sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan masalah sampah, dan juga bila perlu ada aturan perda agar ada sanksi ya kepada masyarakat yang membuang sampah. Oke, kita masih nantikan ya partisipasi Anda pendengar di line telepon dan juga line WhatsApp yang sudah kami informasikan untuk Anda. Tetap bersama Prosat RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.
calon yang aku bilang kemarin. Track recordnya bagus, pengabdiannya ke masyarakat juga bagus. Terus wawasannya juga... ogah mikirin calon-calonan. Paling juga modal tampang doang. Terus nanti ujung-ujungnya gitu-gitu juga. Kenalin dulu makanya. Kalau nggak mau tahu gini ya nggak bakal tahu dong. Iya deh, si paling tahu. Ini nih, sikap apatis kakak ini yang bikin demokrasi kita makin krisis. Harusnya ya, kita sebagai pemilih pemula justru malah kritis dong kak. Biar nanti dapat pemimpin atau wakil yang beneran manis. Iya deh, nanti kakak coba cari tahu calon yang beneran punya visi bagus deh. Tapi jangan lupa ya, kenalin kakak sama teman sebangku kamu itu ya. Ih, kakak, ini ngomongin calon apaan sih? Time. Oh. Bawah sinar mentari hati kita menari, sambut musim cinta bersemi. Kau dan aku mungkin tahu cinta kita satu. Gonna stuck in your love, no I don't wanna go nowhere. Baby I'm so in love with you, in love with you, and you. Gonna stuck in your love, no I don't. Pendengar program Satu dimanapun Anda berada, kita masih di acara Halo RRI. Dan pendengar, kita di ujung telepon ya, saya sudah terhubung bersama Bapak Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Bapak Kanisius C, terkait dengan aduan yang disampaikan oleh Bapak Niko yang ada di Marilonga ND, di mana yang disampaikan Bapak Niko ini melihat masih banyak tumpukan sampah di beberapa titik lingkungan karena kurangnya tempat sampah dan sarana pengangkutan. Selain itu, beliau juga belum sepenuhnya beberapa masyarakat ya, anggota masyarakat yang juga belum sepenuhnya memahami, memilah dan mengelola sampah, dan dari pihaknya berharap bahwa pemerintah lebih serius dalam menyediakan fasilitas, kemudian memberikan edukasi dan juga menegakkan aturan agar lingkungan menjadi lebih bersih dan sehat. Kita akan mengetahui seperti apa yang menjadi tanggapan dari pemerintah terkait dengan hal ini. Selamat pagi Pak Kanis. Selamat pagi Christine, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI ND dimanapun berada. Baik, Pak Kanis, terkait dengan 3 keluhan yang disampaikan oleh Pak Niko di Jalan Marilonga ini, apa langkah konkret dari pemerintah sendiri untuk bisa menyediakan tempat sampah, kemudian sarana pendukung untuk setiap lingkungan warga, dan juga aturan atau ranperda seperti apa nih biar ada efek jerah nih bagi masyarakat. Silakan Pak Kanis. Baik, selamat pagi untuk seluruh pendengar RRI ND dimanapun berada. Secara khusus kami menyapa salam lestari untuk Bapak Niko di Jalan Marilonga. Ya. Terkait keluhan tentang penanganan sampah di Kota ND, beberapa informasi yang dapat kami laporkan atau kami sampaikan adalah seperti ini. Yang pertama, Kabupaten ND itu sejak 2014 itu sudah memiliki peraturan daerah, yaitu Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang penanganan sampah. Di dalam peraturan daerah ini sudah terbagi jelas apa hak dan kewajiban seluruh masyarakat Kabupaten ND. Namun sayangnya dalam perjalanan hampir 11 tahun ini kita masih belum melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tersebut. Sehingga pada tahun 2025 ini kami akan menjabarkan
Perda itu menjadi peraturan bupati yang lebih spesifik, yang mengatur hal-hal teknis terkait dengan pengelolaan sampah di Kabupaten ND, bagaimana tentang penggunaan sampah plastik, bagaimana peran masyarakat, bagaimana prinsip punishment dan reward dalam pengelolaan sampah, itu semua kita atur di dalamnya. Termasuk juga kita akan mengatur jadwal pengangkutan, seperti untuk Jalan Marilonga itu akan selama ini sudah secara reguler kami mengangkut sampah seminggu sekali. Namun yang menjadi problem, kelihatan sampah akan tetap ada di mana-mana itu karena salah satunya itu juga karena kebiasaan masyarakat yang meletakkan sampah tidak pada hari yang telah ditentukan. Sehingga seandainya semua masyarakat meletakkan sampah pada hari selesai pengangkutan, maka akan sangat berkurang kita melihat karung-karung atau kresek sampah yang berserakan di sepanjang pinggir jalan. Dan ini akan kami perbaiki dengan langkah-langkah edukasi selanjutnya. Itu untuk terkait dengan langkah edukasi, sosialisasi akan terus kami lakukan. Apalagi saat ini Kabupaten ND tengah menggodok suatu rencana besar baru sebagai perubahan atas Germalisa. Kalau di Germalisa itu kita hanya memfokuskan kepada upaya pengelolaan sampah, tetapi dengan gerbang emas, gerakan membangun ND baru mandiri atasi sampah. Dalam gerbang emas ini, selain mengurus tentang pengelolaan sampah, kita juga akan bersama-sama memikirkan peningkatan pendapatan asli daerah dari sektor persampahan, dan juga bagaimana masyarakat yang terlibat di dalam pengelolaan sampah juga akan mendapatkan manfaat dalam pengelolaan sampah organik dan anorganik yang ada nilai ekonomisnya. Sehingga itu akan terus kita galakan sosialisasi tentang gerbang emas, di dalamnya bagaimana peran serta masyarakat. Jadi di Oktober November ini kami sudah mulai turun ke kelurahan dan desa dalam wilayah layanan kami dalam kota ini. Yang terakhir terkait dengan ketersediaan sarana prasarana, memang kami akui kita masih terbatas di ketersediaan mobil kontainer dan bak-bak sampah. Sebagai bagian dari gerbang emas juga nanti akan ada penambahan fasilitas dan sarana-sarana untuk mendukung pengelolaan sampah sehingga proses pemilahan itu bisa terjadi dari hulu, baik dari rumah tangga maksud kami, kantor, perusahaan, maupun bisnis-bisnis atau usaha masyarakat. Kunci kita itu ada di proses pemilahannya. Dan kami akan mengupayakan proses pengadaan sarana prasarana tong sampah atau tempat sampah, selain kegiatan berupa gerakan edukasi dan sosialisasi. Demikian, Kristen. Baik, Pak Kanis ya, selain dari aduan masyarakat, dan apa yang menjadi harapan nih bagi masyarakat? Jadi take and give begitu ya, Pak Kanis ya, yang harus disampaikan dari pemerintah kepada masyarakat untuk mendukung program kebersihan dan juga pengelolaan sampah agar bisa berkelanjutan nih, Pak. Baik. Kami di Dinas Lingkungan Hidup itu selalu bangga dengan tagline yang mengatakan sampah adalah kita. Karena sampah itu kita yang hasilkan, dan kita seluruh warga Kota ND harus bertanggung jawab untuk pengelolaan sampah tersebut. Akibat pengelolaan kita yang belum bertanggung jawab, yang belum sesuai regulasi, maka kita dikenakan sanksi administrasi dari Kementerian Lingkungan Hidup. Dan yang paling parah dan setiap hujan kita rasakan adalah luapan air dari drainase akibat mampetnya drainase karena sampah-sampah yang kita buang. Oleh karena itu kami sangat mengharapkan, kami menghimbau kepada seluruh warga Kota ND, yang pertama kita harus bisa memilah sampah. Sampah plastik, sampah organik kita pisahkan dari sampah non-organik seperti plastik, gelas, besi, dan lain-lain. Sampah organik ini memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi. Yang kedua, mari kita
hilangkan kebiasaan untuk membuang sampah ke dalam saluran drainase. Akibat perbuatan kita itu bukan kita yang merasakan, tetapi saudara-saudara kita yang berada di bagian ND di dataran rendahnya. Di Jalan Melati, di Jalan Wirajaya, di Gereja Yohanes, serta di Gatot Subroto itu yang selalu merasakan dampak dari pembuangan sampah yang tidak bertanggung jawab yang kita lakukan. Oleh karena itu, mari warga Kota ND, kita harus menjadi masyarakat yang berbudaya. Mari kita buang sampah, kita budayakan untuk membuang sampah pada tempatnya dan membuang sampah pada jam pengangkutannya. Demikian harapan dari kami untuk seluruh warga Kota ND. Semoga kita bisa sama-sama berbenah. Baik. Ya, intinya kesadaran dari kita bersama seperti itu ya Pak Kanis ya. Betul sekali. Baik, terima kasih Pak Kanis untuk waktunya, sudah terjawab ya untuk Pak Niko yang ada di Marilonga. Selamat pagi Pak Kanis. Ya, demikian jawaban kami dari Dinas Lingkungan Hidup. Mudah-mudahan Bapak Niko di Marilonga masih memantau masih memantau RRI ND sehingga bisa mendengarkan jawaban serta harapan dari kami terkait pengelolaan sampah di Kabupaten ND. Kami mohon dukungannya, masukannya, kritiknya untuk perbaikan ini, Pak Niko. Baik, terima kasih Pak Kanis. Salam sehat, salam lestari. Salam lestari, selamat siang. Baik, pendengar RRI dimanapun Anda berada, mewakili masyarakat Kabupaten ND ya yang sudah disampaikan oleh Pak Niko dan sudah ada solusinya seperti apa yang seperti dijelaskan kepada kita pada pagi hari ini ya terkait dengan masalah sampah, terkait dengan regulasi ataupun aturan yang sudah ada, kemudian minimnya ya fasilitas, dan ini sudah juga diupayakan untuk gerakan Germas ya pendengar, ini juga akan dipenuhi ya berbagai kekurangan fasilitas dan juga akan dilakukan sosialisasi ya, dan ini sudah dilakukan oleh dinas terkait, sudah dilakukan beberapa hari dan tidak menutup kemungkinan tidak saja kepada masyarakat tetapi juga di sekolah-sekolah ya pendengar terkait dengan masalah sampah yang masih sering saja terjadi di Kabupaten ND. Dan terkait dengan yang dikeluhkan oleh masyarakat ya, Pol PP Kasih Pol PP yang ada di Kecamatan Endona Timur, akses jalan akibat longsor yang terjadi pada tanggal 8 September 2025. Kami juga sudah mencoba untuk menghubungi Kepala Dinas PUPR ya Bapak Mustaqim Beru yang saat ini masih mengikuti rapat, dan beliau menyampaikan bahwa 1 atau 2 hari nanti pihaknya akan tindak lanjuti dan akan menuju ke tempat longsor ya untuk melakukan pembersihan bersama dengan masyarakat. Dan tuntas sudah kebersamaan kita di acara Halo RRI untuk edisi hari ini 6 Oktober 2025. Semoga setiap suara yang disampaikan hari ini bisa menjadi perhatian dan tindak lanjut bagi instansi terkait demi pelayanan yang semakin baik dan berpihak kepada masyarakat. RRI selalu terbuka bagi Anda yang ingin berbagi aspirasi, kritik maupun solusi untuk kemajuan bersama, karena RRI hadir untuk rakyat, bersama rakyat dan milik rakyat. Saya Christine Senda bersama pengarah acara Ferry Soo dan gatekeeper Dodi Riti mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan kebersamaan Anda. Kami undur diri, sampai jumpa di Halo RRI berikutnya. Tetap semangat, tetap kritis, dan terus suarakan kebenaran untuk negeri tercinta.